Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikuzumikum. Insyaallah bi khair jami'an. Sabahul khair, selamat pagi. Ya aulazi, wahai anak-anakku. Alqa amamakum, ketemu lagi bersama kalian. Insyaallah sana bahas. Ustazah akan membahas tentang cara menyambungkan huruf hijaiyah dan tata cara berharokat dan penerapannya dalam harokat dalam kalimat. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang tak dapat menyambung tapi bisa disambungkan di akhir. Contohnya alif, za, ro, zai, waw. Itulah huruf-huruf yang tidak bisa disambung tapi bisa disambungkan dengan yang lain, dengan di ujungnya. Huruf ba berdiri sendiri, ba ketika di awal, ba ketika di tengah, ba ketika di akhir. Ketika di awal, di tengah, dan di akhir, itu hasilnya akan begini. Ba. Kemudian ta. Huruf ta ketika di awal, ta ketika di tengah, ta ketika di akhir. Hasilnya akan begini. Sa berdiri sendiri, sa di awal, sa di tengah, sa di akhir. Dan hasilnya sa. Kemudian ja ketika di awal, ja ketika di tengah, disambungkan di tengah, ja ketika di akhir. Akan berdiri sendiri, ja di akhir. Kemudian hasilnya begini disambungkannya. Ha di tengah, ha di awal, ha di tengah, ha di akhir, berdiri sendiri. Hasilnya ha. Huruf ho. Sekarang huruf ho. Ho ketika di awal, ho ketika di tengah, ho ketika di akhir. Hasilnya jadi ho. Dal ketika di awal tidak bisa disambungkan dengan huruf yang lain. Ya, dal ketika di tengah juga tidak bisa. Dal di akhir bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Begitu juga sama dal, la ketika di awal tidak bisa, di tengah tidak bisa, di akhir bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Ro juga sama, ro tidak bisa disambungkan dengan huruf yang lainnya. Di awal, ro di tengah juga tidak bisa dengan huruf yang lainnya. Ro di akhir bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Zai sama juga, halnya seperti ro. Zai tidak bisa disambungkan di awal, di tengah, dan di akhir, bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Sin. Huruf sa juga sama, sa bisa disambung, sa di tengah, sa di akhir bisa disambungkan. Hasilnya sa dengan berdiri sendiri di akhir. Sya juga sama seperti shin. Sya di awal, sya di tengah, sya bisa disambung di akhir. Hasilnya sya. So ketika berdiri sendiri,
So di awal bisa disambung, so di tengah bisa disambungkan, so di akhir bisa disambungkan, berdiri sendiri. Hasilnya begitu, so. Bo ketika berdiri sendiri, bo di tengah, di awal, bo di tengah, dan bo di akhir bisa disambungkan. Hasilnya bo. Po juga sama seperti halnya bo di tengah, po di akhir. Hasilnya po. Bo di awal bisa disambungkan, bo di tengah bisa disambungkan, bo di akhir bisa disambungkan. Hasilnya bo. Lam. Sekarang huruf lam. Lam di awal bisa disambung, lam di tengah bisa disambung, lam di akhir bisa disambung. Hasilnya la. Kemudian mim berdiri sendiri. Mim di awal bisa disambungkan, mim di tengah bisa disambungkan, mim di akhir bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Jadi ma. Huruf nun di awal bisa disambungkan, nun di tengah bisa disambungkan, nun di akhir bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Hasilnya na. Waw ketika berdiri sendiri, ketika di awal tidak bisa disambungkan dengan huruf setelahnya atau sebelumnya. Waw di tengah tidak bisa disambungkan, dan waw di akhir bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Begitu juga hamzah. Hamzah tidak bisa disambungkan. A, I, A. Seperti halnya alif. Ya ketika disambungkan di awal bisa disambungkan, di tengah bisa disambung, di akhir bisa disambungkan. Hasilnya ya. Belajar harokat. Dalam Al-Quran ada harokat a, harokat i dengan kasroh, harokat u dengan domah. Sekali lagi, harokat fathah tanda bacanya a, harokat kasroh tanda bacanya i, harokat domah tanda bacanya u. Jadi a, i, u. Fathah, kasroh, domah. Fathah lambangnya a, tanda bacanya a. Kasroh tanda bacanya i. Domah tanda bacanya u. Kalau kita menulis alif, ada fathah di atas, berarti dibacanya a. Ada dua, a. Alif ketika tanda bacanya di bawah dengan kasroh, dibacanya i. Alif dengan di atasnya adalah huruf domah, ada dua alifnya jadi uu.
AA, II, UU. Yang kedua, huruf ba. Di atasnya fathah, jadi ba. Di atasnya fathah dua, ada dua ba, jadi baba. Kasroh, bibi, domah, bubu. Baba, bibi, bubu. Ba fathah, ba kasroh, ba domah. Kemudian ada lagi harokat, sukun, dan tanwin. Tanwin fathatain disebut fathatain, fathahnya ada dua, tanda bacanya an, dibacanya an. Kasroh, kasrotain, kasrohnya ada dua, dibacanya in. Domatain, domahnya ada dua, dibacanya un. Ada yang menulis dua versi un itu ya. Aan, iin, uun. Kemudian huruf ba. Ba tambah fathatain jadi ban. Ada dua baknya, baban. Ba di kasroh tain, pakai kasroh tain, bibin. Ba pakai domatain, jadi bubun. Baban, bibin, bubun. Kemudian tasdid atau syaddah. Tasdid dengan sukun. Sukun itu mati, dimatikan hurufnya. Tasdid didobalkan bacaannya. Tasdid atau saddah. Dari kata bismillah, kalimat bismillah, ba-nya kasroh, kemudian sinnya, di atas sin ada sukun atau dimatikan atau disukunkan, jadi bis ya. Kemudian mimnya dikasrohkan, bismi, Allahnya lam, tasdid, bismillahi. Haknya dikasroh, ro-nya ditasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya disukunkan, dimatikan. Mimnya difatahkan, nunnya dikasrohkan, ro-nya pakai tasdid. Alhamdulillah, itu tadi pembahasan tentang menyambungkan huruf hijaiyah dan mempelajari tentang harokat dalam kalimat. Insyaallah idza wajadtum anil khata afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.